Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini yang terambil dari Yeremia pasal 35 ayat 6 sampai 10. Demikian firman tertulis. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Saudara yang terkasih, kesetiaan merupakan salah satu karakter atau nilai yang disukai oleh banyak orang. Meskipun ini karakter yang sama-sama kita sukai, tetapi harus diakui kesetiaan yang murni di zaman sekarang semakin langka. Sebab dalam banyak fakta, orang lebih memilih setia jika hal itu membawa keuntungan baginya, entah itu keuntungan materi atau non-materi. Karena itu kesetiaan yang benar-benar tulus dari hati, sedikit sekali kita temukan di dalam hidup yang sekarang ini. Saudaraku, kita kembali kepada topik awal bahwa jika manusia mampu menghargai kesetiaan, lebih-lebihlah dengan Tuhan kita. Ia sangat menyukai dan menghargai kesetiaan yang dinyatakan oleh manusia. Nas kita hari ini berbicara tentang kesetiaan kaum Rekab yang tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh bapa leluhur mereka. Mereka harus tinggal di kemah-kemah. Mereka tidak boleh memiliki kebun anggur atau ladang-ladang serta benih dan tidak boleh meminum anggur. Sejak diberikannya perintah itu hingga masa Yeremia, mereka terus menaatinya. Dan Tuhan memuji kesetiaan keturunan Rekab dan membandingkannya dengan bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan Tuhan sampai dihukum olehnya. Saudara yang terkasih, Alkitab membicarakan bahwa hukum yang paling utama dalam hidup ini adalah kasih. Selain itu, Yesus juga menunjukkan bahwa ada 3 hukum yang sangat penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi, selain hukum kasih, kesetiaan adalah salah satu hukum yang sangat penting. Saudaraku, jika kita mempelajari bagian teks yang kita baca terdahulu, di sana kita menemukan keturunan Rekab yang dapat melakukan perintah bapa leluhurnya dengan begitu setia. Dan kita pun sebagai orang beriman kepada Tuhan yang selalu mengaku bahwa kita mempercayakan hidup kepada otoritas Allah, maka harusnya lebih setia dalam melakukan perintahnya. Sebab Allah kita sendiri adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan pilihannya. Sebagaimana dicatat dalam kitab Timotius yang berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu kita juga harus hidup dengan setia. Kita perlu setia dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kita juga perlu setia dalam mengerjakan segala pekerjaan dan tugas kita. Kecil ataupun besar, bukan itu yang menjadi masalahnya. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita setia dalam pekerjaan yang kecil dan juga pekerjaan yang besar. Tuhan menaruh itu pada setiap kita dan Tuhan mempercayakan sebuah hal untuk kita pertanggungjawabkan kepadanya dengan setia. Dengan kata lain, mari melakukan tanggung jawab kita dengan baik sehingga dengan kesetiaan kita Bapa di surga akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kesetiaan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Dan kini kami menundukkan kehidupan kami di dalam kuasa Allah di sepanjang hari ini. Biarlah karya Allah bekerja bagi kami, sehingga kami mampu setia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian kami. Kami setia melakukan hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab dan wilayah dari kami. Karena itu ya Bapa, kami mohon kekuatan, hikmah dari Allah. Sehingga sepanjang hari ini kami melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.